Atmosfer Islam begitu kental di kota ini. Kediri dibentuk dengan ciri khasnya sebagai kota dengan pondok pesantren terbanyak di Jawa Timur dan bahkan di Asia. Ya Badaratin, Ya Badaratin. Literasi kitab kuning dan ketokohan kiai menjadi nadi dalam pendidikan pondok pesantren yang terus mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Pondok pesantren pun tetap menjadi entitas di Kediri sebagai negeri pesantren, negeri para santri. Seperti inilah kehidupan di pondok pesantren. Memang tidak semua pondok pesantren di banyak tempat terlihat seperti ini. Namun inilah yang menjadi ciri khas salah satu pondok pesantren tradisional di Kediri, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Seperti yang dijalani salah satu santri Lirboyo, Badrun Tajala, potret pesantren sebagai pondok atau asrama sederhana di mana para santri tinggal bersama-sama ada di sini. Badrun yang berasal dari Banyuwangi bersama ribuan murid lain yang berasal dari berbagai daerah menjalin kehidupan sebagai santri yang khusus menimba ilmu agama Islam. Bahkan bersama ala santri seperti ini terkesan serabutan. Namun bagi para santri, disinilah letak kenikmatannya. Tak ada formalitas, serba diatur atau individualistis. Awal-awal kaget karena kita tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Tidak pernah makan bersamaan. Mungkin sekamar ada yang kecil, ada yang besar. Tapi setelah kami hayati, ternyata lebih enjoy ya, lebih enjoy di situ. Tidak membeda-bedakan antara yang kecil, antara yang besar, antara yang pendidikannya itu rendah, yang pendidikannya tinggi, tidak dibeda-bedakan. Ketika nanti sudah berkumpul dalam forum santai. Santri di pondok pesantren umumnya punya sebuah kebiasaan unik, yaitu menggunakan barang yang ada sebagai milik bersama yang dikenal dengan gazab. Budaya gazab tidak terbatas pada satu jenis barang seperti sandal, baju, sarung, kopiah, hingga handuk, tapi juga makanan. Persepsi kolektif inilah yang membedakan mental komunitas santri dan masyarakat luar. Lingkungan pondok membentuk sikap egalitarian yang berwujud pada tenggang rasa dan sosial yang tinggi dari para santri. Ajaran Islam dan mengajarkan kesederhanaan dan juga tidak membuang-buang waktu. Yang mana Lirboyo itu dihuni oleh santri sekitar 10 ribuan, namun ya suasana kondusif, tidak ada tawuran. Di samping ilmu dan juga ibadah diperhatikan, akhlak diperhatikan, itulah kelebihan pesantren.
Lirboyo adalah pondok pesantren terbesar di Kediri. Sejarah keberadaan banyaknya pondok pesantren di Kediri, salah satunya berawal di Lirboyo ini. Begitu banyaknya pondok pesantren di Kediri, tidak lepas dari sejarah panjang munculnya pondok pesantren di Nusantara. Kapan dan di mana model pesantren pertama kali didirikan masih belum diketahui secara pasti. Beberapa pandangan menyebutkan munculnya karya-karya Jawa klasik seperti Serat Coblek dan Serat Centini menjadi penanda adanya pesantren di Jawa pada abad 16 Masehi. Sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri, Islam tersebar di Jawa melalui para pedagang Islam. Dan pada masa kerajaan Mataram Islam, raja bahkan meminta para pembawa Islam dari Gujarat, Arab, dan Muslim pribumi agar masuk ke desa-desa terpencil di pelosok tanah Jawa untuk menyebarkan agama. Mereka inilah yang kemudian disebut Mudin. Pengamat sejarah lokal melihat transformasi budaya di Kediri khususnya dari situs dan topografi di Jawa Timur. Perkembangan Kediri sejalan dengan pertumbuhan Sungai Brantas yang sedemikian dinamik, itu telah hadir pula di Kediri ini para saudagar-saudagar Muslim pada zamannya. Di sini terjadi satu melting pot sebagai pelabuhan. Jadi di sini masih ada nama Bandar Lor, Bandar Kidul. Sebagai sebuah pelabuhan di situ kan hadir tidak hanya orang yang berlatar belakang satu, artinya mereka adalah dari latar belakang yang heterogen. Salah satu waliullah yang berperan penting menyebarkan Islam di Kediri adalah Syekh Wasil Setono Gedong. Elemen penting yaitu kalimat di bagian akhir dari epigrafi situs ini rusak sehingga tidak didapat keterangan apakah situs ini makam atau petilasan. Di Setono Gedong ini dimakamkan seorang aulia besar. Masyarakat Kediri lebih mengenal dengan sebutan Syekh Wasil. Karena ini tertulis dalam salah satu epitaf mereka sendiri, Al-Wasil. Dalam lintasan sejarah, Syekh Wasil berasal dari Arab yang diminta Raja Mataram menyebarkan Islam di kawasan Kediri. Situs Setono Gedong yang diyakini menjadi petilasan Syekh Wasil menjadi penanda dimulainya perkembangan Islam yang pesat di Kediri. Sejarah munculnya pesantren di Kediri terkait kuat dengan Sungai Brantas. Sungai Brantas membelah Kediri menjadi dua bagian dengan hamparan dataran rendah berupa persawahan yang subur di sebelah timurnya. Dari sungai inilah nasab sejarah pesantren bermula. Pada tahun 1800-an, Syekh Ali Malkum menyusuri Sungai Brantas menuju Kediri untuk mencari tanah yang akan didirikan masjid sekaligus pusat penyebaran Islam. Di lokasi yang bernama Banjar Melati ini, masjid yang dibangun Syekh Ali Malkum yang kemudian menjadi masjid tertua di Kediri. Generasi Kiai Ali Malkum yaitu Kiai Soleh melahirkan keturunan yang alim. Anak-anak perempuan Kiai Soleh pun dinikahkan dengan para alim yang pada perjalanannya masing-masing menjadi pendiri pondok pesantren di Kediri. Yang pertama Kiai Soleh Banjar Melati, kira-kira di daerah Bandar. Awalnya Lirboyo itu menantu dari Kiai Soleh.
Dan Lirboyo awalnya itu daerah yang tidak karuan ya. Maksudnya ya sekarang isanya banyak preman-preman. Oleh Kiai Soleh ditempatkanlah menantunya, salah satu menantu yaitu Ki Abdul Karim untuk tinggal di Lirboyo untuk dakwah tahap demi tahap, akhirnya orangnya menjadi baik ya. Banjarmelati jelas merupakan induk atau sumber dari pondok pesantren di Kediri. Namun Banjarmelati belum berwujud pondok pesantren ketika itu. Pondok pesantren Hidayatul Muqtadin yang kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Lirboyo adalah salah satu pondok pesantren tertua retasan dari Banjarmelati. Ponpes Lirboyo yang berdiri pada tahun 1910 tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu sebagai pesantren Salafi. Beberapa struktur bangunan di pondok induk tetap dipertahankan. Gerbang lama di depan masjid ini dahulu adalah pemisah antara halaman masjid dan rumah Kiai Abdul Karim. Tempat tinggal pendiri Ponpes Lirboyo pun dilestarikan dengan pindah di sebelah depan masjid. Itu hanya sebagai wujud semacam monumen atau kenangan dari mbah-mbahnya atau kakek-kakeknya. Itu saja. Jadi tidak ada lain, itu ingin mengenang jasa-jasa beliau-beliau biar tidak melupakan beliau-beliau itu diantaranya. Potret pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dengan bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Seperti juga yang terdapat di Ponpes Lirboyo. Jadi ilmu itu prinsipnya kita bagi dua ya. Jadi ada fardul ain, yang menyangkut misalkan bagaimana kita wudhu yang benar, sholat yang benar. Terus ada lagi ilmu yang hukumnya fardul kifayah yang menyangkut kebaikan orang banyak atau kemaslahatan orang banyak seperti ilmu kedokteran. Itu juga ilmu agama. Jadi metode Lirboyo itu ya hanya ngaji saja, ya pelajarannya seperti nahwu atau sorof, alat fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu Quran. Salah satu keunikan Ponpes Lirboyo sebagai lembaga Tafaqufidin adalah mata pelajaran bakunya yang ditekstualkan pada kitab-kitab salaf atau klasik yang populer dengan sebutan kitab kuning. Istilah kitab kuning lebih familiar karena memang ketika itu kitab-kitab salaf dicetak di kertas berwarna kuning. Jadi kitab kuning itu prinsipnya memfokuskan pendidikan yang ada hubungan dengan ibadah dan ada yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti inilah kelas malam di Ponpes Lirboyo. Sesi musyawarah begitu hidup di semua kelas. Dia kemana menghina dengan jalan melebih-lebihkan. Dan juga makti yaitu pujian ya pokoknya timah dan ya mungkin ya ini ada yang membantu mungkin. Bagaimana madrasah itu sistemnya di Lirboyo itu pelajaran dihafal. Ini kalau anak itu tidak hafal itu berdiri takzirannya. Jadi ada hukumannya. Terus ada lagi sistem musyawarah atau basu masail. Yang mana basu masail ini sudah terorganisir. Ini mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terus kita mencari solusinya. Jadi bagi yang setelah malam, jam 7 sampai jam 11 malam, Lirboyo itu antik ya, aneh. Kadang-kadang di Lirboyo itu seolah 24 jam itu kan suasana santri belajar. Tingkat pendidikan untuk ilmu salafi di Ponpes Lirboyo dimulai dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah,
hingga aliyah. Di pesantren Lirboyo, kitab kuning tidak hanya mencakup ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, nahu, syaraf, atau balaghah. Karena masih banyak lagi kitab kuning lainnya yang dijadikan referensi kepustakaan oleh lembaga Bahsul Masail. Di sini memahami kitab kuning pun mempunyai tahapan yang dimulai dengan metode utawi iki-iku yang terkesan tradisional dan dilanjutkan dengan penjabaran tuntas yang sifatnya mantukot hingga manfumat. Di tahap kedua, para mustahik atau pengajar dan santri berkompeten untuk merespon, menentang, sekaligus meluruskan ungkapan yang dipandang tidak tepat, sebagaimana lazimnya alisyar dan hasyiah. Melalui tahapan inilah, banyak santri secara aplikatif lebih memahami kaidah nahwu dan syaraf dibandingkan dengan penjabaran dengan instan dan bebas. Sapa gulamul qaumi amrun utawi amar. Lintasan sejarah pendidikan di Nusantara, khususnya di dunia pesantren, mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan penerapan metode-metode. Dari sekian banyak pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, terdapat berbagai macam ciri khas dalam metode, terutama kurikulum pengajarannya. Gagasan sang pendiri menjadi ruh pembentukan kurikulum pesantren. Di Ponpes Salafiyah di Bandar Kidul ini misalnya, sistem pengajarannya mengadopsi Ponpes Lirboyo. Ini pondok cuma namanya ya, namanya Salafiyah. Tapi sistem yang ada di sini kebanyakan merangkap sekolah di UNU. Teman-teman yang ada di sini itu campur, bukan Salafiyah murni. Justru Lirboyo yang Salafiyah murni, yang pondok induk. Beberapa metode klasik masih bertahan hingga sekarang. Kalangan santri mengenal beberapa metode dengan istilah sorogan, bandongan, atau weton. Sorogan itu satu persatu anak membaca di depan guru. Terus ada yang sistem kiai membaca kitab di depan murid-murid yang banyak. Terus juga di madrasah nih, ini lapis-lapis pendidikan di pesantren. Banyak pondok pesantren besar di Kediri yang bersumber dari Banjarmelati. Pesantren yang besar pasti terdapat kiai karismatik di dalamnya. Kiai memang menjadi salah satu komponen utama dari keberadaan sebuah pondok pesantren. Ponpes Kedunglo salah satunya. Ponpes Kedunglo didirikan oleh Kiai Muhammad Ma'ruf, salah satu kiai besar yang di awal abad 20 dikenal sebagai tiga serangkai bersama Kiai Abdul Karim dari Lirboyo dan Kiai Hazim Ashari dari Tebu Ireng Jombang. Ponpes yang terkenal dengan salawat Wahidiyah ini memang mengedepankan pendidikan umum yang disejajarkan dengan materi kurikulum agama Islam. Lebih dari 1.000 santri belajar agama di sini dan menempati pondok pesantren yang berada di dalam dan di sekitar kawasan pesantren. Kiai adalah figur sentral dan mutlak keberadaannya di sebuah pondok pesantren. Satu-satunya kiai di Kediri yang mendapat gelar syekh adalah Kiai Ihsan. Kiai Ihsan adalah salah satu keturunan Kiai Dahlan yang terkenal bahkan di antero tanah Arab dengan mengarang banyak kitab dari ilmu falak hingga tasawuf.
Dari semua kitab-kitabnya, yang paling fenomenal adalah kitab tasawufnya, Siraj al-Tolibin, yang bahkan menarik Raja Faruk dan meminta Syekh Ihsan mengajar di Al-Azhar, Mesir. Syekh Ihsan adalah produk salah satu pondok pesantren yang legendaris dan tertua di Kediri, yaitu Pondok Pesantren Jampes. Jampes didirikan tahun 1886. Yang mendirikan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu ayah dari Syekh Ihsan. Beliau itu pendiri pertama Pondok Pesantren Jampes ini. Keberadaan Ponpes Salaf yang syarat sejarah ini sekarang hanya terdapat 120 siswa dan kurang lebih 30 siswi. Secara umum, denyut kehidupan pesantren terkesan fluktuatif. Ya, karena mungkin sekarang ini tentu saja kita kan, kalau kita bilang itu imannya masih perlu ditingkatkan lagi. Sekarang seakan-akan berpikir kalau ke pesantren itu nanti masa depannya itu untuk ekonomi agak sulit. Tapi kita tidak goyah, kita punya Allah, bahwa Allah itu yang memberi rezeki, asalkan kita kepada Allah beribadah, pasti ada jalan. Bukan karena kita tidak formalitas, tidak bisa mencari rezeki, tidak. Satu hal yang pasti, bahwa keberadaan puluhan bahkan ratusan pondok pesantren tidak lantas sebuah pesantren menjadi superior, mendominasi, atau bahkan memonopoli. Tentang perbedaan-perbedaan saya kira tidak ada. Kita satu misi. Saya kira mungkin pondok tahu kiai seluruh dunia itu tidak ada yang saingan. Tugas kiai itu sangat berat. Umpama ada orang persaingan untuk merebutkan tanggung jawab, ini aneh. Hadirnya puluhan, bahkan bisa ratusan, ya, pondok pesantren yang ada di seputar Kediri ini tidak pernah satu dengan yang lain itu mempersoalkan, sehingga mereka dapat duduk berdampingan dengan ciri khasnya masing-masing untuk memberikan support dalam membina, mengelola akhlak umat masing-masing pengikutnya. Ini luar biasa. Pesantren adalah peranata pendidikan tradisional yang terus bertransformasi. Benar, maka nanti tidak wajib untuk. Di pesantren, kiai akan menghadapkan para santri dengan berbagai cabang ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab kuning, sehingga pemahaman serta penghafalan terhadap Al-Quran dan hadis menjadi syarat mutlak bagi para santri. Pesantren dengan cara hidupnya yang kolektif menjadi refleksi semangat dan tradisi dan membentuk model kehidupan masyarakat santri menjadi sepadan dengan perumpamaan Nabi Muhammad SAW ketika beliau melukiskan falsafah amar ma'ruf nahi munkar.